Shalom, salam jumpa dalam bedah Alkitab, menguak kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan itu kebenaran, kebenaran yang memerdekakan. oh, firman Tuhan Itu kebenaran yang memerdekakan. Kita berada dalam seri pencobaan di padang gurun. Tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sudah lama ada, namun tidaklah usang. Pengenalan tanpa rasa sayang tidak menghasilkan hubungan yang baik. Demikian juga kita dengan Bapa. Mengenal Bapa tentu mengasihinya. Mengasihi Bapa tentu mengenalnya. Saling mengasihi, saling mengenal, maka tentu sehati. Mari kita mulai seri pencobaan di padang gurun, episode 11, Sehati dengan Bapa. Kita telah membicarakan bahwa mengenal Bapa sangat penting bagi kita. Dengan mengenal Bapa, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pencobaan. Mengenal tentu saja bukan sekedar tahu. Pengenalan yang mendalam, pengenalan dalam ikatan kasih, itu yang perlu. Bukan hanya tahu isi hati Bapa, tetapi menjadikan isi hati Bapa itu isi hati kita juga. Bermula dari kasih. Mari kita baca kembali pernyataan Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes. Yohanes 14 ayat 23 berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Perhatikan pembuka kalimat ini. Jika seorang mengasihi aku. Kasih. Semua berawal dari kasih. Allah adalah kasih. Tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan Allah menginginkan hubungan kasih dengan manusia. Karena kasihnya Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya, serta memberikan nafas hidupnya supaya manusia bisa memiliki persekutuan kasih dengan Allah. Ketika manusia berdosa, Allah menyelamatkan manusia dengan sebuah pengorbanan besar. Itu pun karena kasih. Maka sewajarnya Allah pun mengharapkan kasih dari umatnya. Begitu pentingnya kasih dapat kita lihat dalam percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus di tepi Danau Galilea beberapa saat setelah Tuhan Yesus bangkit. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?"
Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon Petrus beberapa hari sebelumnya telah menyangkal Tuhan Yesus. Kali ini Tuhan Yesus menginginkan pernyataan jujur dari Petrus bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Mengapa begitu? Karena Tuhan Yesus hendak menyerahkan tanggung jawab besar bagi Petrus. Tuhan Yesus akan mempercayakan gerejanya kepada Petrus. Atas pernyataan kasih dari Petrus, barulah Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan berusaha menyelami isi hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Mengenal Bapa dan rencananya. Ketika dicobai, Tuhan Yesus tidak sekalipun meragukan Bapa. Tuhan Yesus bisa teguh karena dia memahami betul karakter dan rencana Bapa. Untuk apa Tuhan Yesus lahir sebagai manusia? Untuk apa Tuhan Yesus harus berada di padang gurun? Untuk apa Tuhan Yesus harus menderita lapar dan haus? Tuhan Yesus tahu. Datangnya penderitaan bukan berarti Bapa tidak setia. Tuhan Yesus tahu jelas bahwa Bapaknya setia. Tuhan Yesus tetap merasa tenang dan aman karena dia tahu bahwa dia ada dalam rencana Bapa. Penderitaan di padang gurun itu tidaklah di luar rencana Bapa. Jelas Roh Allah sendiri yang membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Tuhan Yesus yang mengasihi Bapa selalu menjalin komunikasi erat dengan Bapa. Apa yang dikerjakannya, apa yang dikatakannya, semua berdasarkan kehendak Bapa. Mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama dari Injil Markus. Markus 1 ayat 35 sampai 38. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Tuhan Yesus menyediakan waktu khusus dan menghindari gangguan demi berdoa, berkomunikasi dengan Bapa. Dalam saat teduh itulah Bapa menyatakan kehendaknya, memberikan arahannya. Ketika murid-murid menyampaikan bahwa banyak orang mencari dia, Tuhan Yesus ternyata sudah punya rencana lain yang berasal dari Bapa. Contoh yang lain ada pada Injil Lukas saat Tuhan Yesus hendak memilih ke-12 rasul. Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Pilihan Tuhan Yesus atas para rasul pun ternyata bukan dari kehendaknya sendiri, melainkan dari Bapa. Bahkan di ayat ke-16 kita bisa melihat nama Yudas di antara mereka. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa Yudas akan menjadi pengkhianat? Tentu tahu. Mengapa tetap dipilih? Karena itu pun ada dalam rencana Bapa. Dari contoh-contoh tadi, kita menemukan istilah berdoa.
Berdoa yang dimaksudkan di situ tentu bukan sekedar pembicaraan satu arah. Tentu ada komunikasi dua arah yang terjalin dengan baik. Bapa mendengar Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pun mendengar Bapa. Ini teladan bagi kita. Penting sekali bagi kita untuk mendengar Bapa berbicara. Lewat apa? Tidak perlu repot-repot. Alkitab saudara, itulah firman Bapa bagi kita. Baca dan renungkan firman itu siang dan malam. Seperti tertulis dalam Mazmur 1. Kembali pada Tuhan Yesus. Dia juga berkata bahwa firman yang diucapkan olehnya juga berasal dari Bapa. Mari kita baca dalam Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua dari Bapa. Semua dalam kehendak dan rencana Bapa. Isi hati Tuhan Yesus sama dengan isi hati Bapa. Tuhan Yesus begitu melekat pada Bapa. Sesuai kata Tuhan Yesus sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 10 ayat 30. Melakukan kehendak Bapa. Kesehatian Tuhan Yesus dengan Bapa tidak hanya sebatas pemahaman. Banyak orang bisa memahami maksud Tuhan, tetapi tidak bersedia melakukannya. Contohnya Nabi Yunus. Dia tidak bersedia diutus ke Niniwe karena dia mengerti bahwa Allah mengasihi Niniwe dan akan mengampuni Niniwe jika bertobat. Sedang dia sendiri sangat membenci Niniwe. Nabi Yunus memahami isi hati Bapa, tetapi tidak mendukungnya. Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus paham betul kehendak Bapa dan bersedia melakukannya dengan taat sampai mati. Seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 8. Inilah wujud iman yang sejati. Iman itu bukan sekedar percaya. Dalam bahasa Ibrani iman disebut aman, yang arti harafiahnya adalah mendukung. Kata ini juga digambarkan seperti orang tua yang mengasuh anaknya. Jadi iman itu bukan sekedar tahu dan percaya, tetapi juga mendukung, siap berbuat sesuatu bagi yang dipercaya, siap berjuang demi tujuan yang dipercaya. Karena itu relasi Allah dengan umat yang percaya selalu dinyatakan dalam bentuk perjanjian, yaitu ikatan kesepakatan untuk mendukung suatu tujuan dengan kesediaan melakukan segala yang perlu untuk tercapainya tujuan itu. Dalam sepanjang pelayanan Tuhan Yesus di bumi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mendukung penuh kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus memandang ketaatan melakukan kehendak Bapa sebagai makanan, sebagai kebutuhan jiwa yang harus dipenuhi. Dan dengan melakukan tugasnya, Tuhan Yesus mempermuliakan Bapa. Seperti tertulis dalam Yohanes 17 ayat 4. Tuhan Yesus berkata demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan Yesus secara sadar rela menanggung derita hingga menyerahkan nyawa demi menyelesaikan tugasnya. Kita baca Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku.
Tuhan Yesus tegas melawan setiap godaan yang berusaha membelokkan jalannya. Perhatikan reaksi Tuhan Yesus saat Petrus menentang pernyataannya akan penderitaan yang harus ditanggung olehnya. Di dalam Markus 8 ayat 31 sampai 33 tertulis demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian pula seharusnya iman kita. Iman yang sehati dan sepikir dengan Bapa. Iman yang mendukung kehendak Bapa. Iman yang terwujud dalam perjuangan melaksanakan pekerjaan Bapa. Melampaui kefanaan. Sampai di sini kita mungkin jadi berpikir-pikir, berat sekali beriman itu. Susah sekali menjadi umat Tuhan. Bukankah keselamatan kita itu anugerah? Bukankah Tuhan menjanjikan rumput yang hijau dan air yang tenang buat kita? Asal kita mengaku percaya, kita selamat, bukan? Apakah memang kita harus menderita sebagai anak Tuhan? Kalau kita melihat sejarah gereja, kita akan mendapati bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan gereja. Para rasul, jemaat mula-mula, bapak-bapak gereja, semuanya mengalami cobaan dan penderitaan. Tuhan Yesus sendiri telah memperingatkan akan hal ini di dalam Matius 10 ayat 16 sampai 25. Dalam Lukas 9 ayat 23 bahkan Tuhan Yesus memberikan syarat bagi yang hendak mengikut Dia, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Di sisi lain, ternyata para rasul dan jemaat mula-mula tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera di tengah penderitaan. Yakobus menuliskan sebuah pesan luar biasa bagi kita. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu jika demikian, di manakah perlindungan Tuhan? Di manakah berkat penyertaan Tuhan? Perhatikan ajaran Tuhan Yesus ini. Dalam Matius 10 ayat 28 sampai 31. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ternyata perlindungan Allah itu melampaui batasan tubuh yang fana. Tubuh kita memang dipelihara dan dilindungi. Tanpa seizin Tuhan, tubuh kita tidak akan terluka. Namun kita harus sadar bahwa ada saatnya Tuhan mengizinkan tubuh kita terluka. Ada saatnya kita harus merasakan kesusahan. Namun itu semua tidak meniadakan penyertaan Tuhan. Karena yang terpenting bukanlah tubuh fana kita, melainkan tubuh batiniah kita, roh kita yang akan terus hidup bersama Tuhan. Cobaan boleh datang setiap saat. Kesulitan memang pasti ada. Namun demikian, jiwa kita aman di dalam Tuhan. Bukankah itu yang terpenting? Tuhan Yesus selain memperingatkan datangnya penderitaan,
juga menjanjikan penghibur yaitu Roh Kudus dan damai sejahteranya sendiri. Damai sejahtera surgawi yang melampaui kefanaan dunia ini. Perhatikan Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus menjanjikan penghibur yang mengajarkan firman. Artinya, penghiburan sejati itu ada dalam kebenaran firman. Sukacita kita yang sejati berlandaskan pada ketaatan hidup dalam kehendak Bapa. Dengan demikianlah kita menikmati damai sejahtera sejati karena kita sehati dengan Bapa. Perkara besar maupun kecil. Rasanya hal yang kita bicarakan di sini berat sekali, besar sekali. Dan bagi kebanyakan kita rasanya jauh sekali. Benarkah demikian? Mari sejenak kita renungkan. Mungkin cobaan yang kita alami tidak seberat yang dialami para martir. Kesusahan kita mungkin tidak sampai mengancam nyawa. Tetapi dalam perkara-perkara kecil hidup kita pun prinsip yang sama berlaku. Berapa sering kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan dan berkompromi dengan dunia saat menghadapi hal sepele. Cuma melanggar aturan lalu lintas sedikit, kan buru-buru. Bohong sedikit tidak apalah, yang penting urusan lancar, usaha aman. Dalam tanda kutip, diberkati Tuhan. Saudara, mari kita tinggalkan pola pikir lama seperti itu. Mengikut Tuhan itu tuntutannya sempurna. Perkara besar maupun kecil, lakukan dalam kebenaran dengan iman yang teguh. Tak perlulah saudara ragu dan mencobai Bapamu. Pasti saudara menang bersama Tuhan Yesus. Nantikan episode selanjutnya. Kita akan belajar tentang pencobaan ketiga yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Dalam seri pencobaan di padang gurun, episode 12, Menyembah yang Benar. Firman Tuhan itu kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan Itu kebenaran yang memerdekakan.